Halo pemirsa Kompas TV, kita jumpa lagi di Melek Hukum. Saya Christian Grich. Seperti biasa saya nggak sendiri, ada Prof. Edi Hiarie. Prof, harus dicoba juga ya maskernya. Masker dulu. Karena kita berdua di sini lah. Prof, kita mau bahas soal ini. Saya juga sering banget dapat pertanyaan dari teman-teman. Jadi ada pernah tuh kejadian 2015 lalu, ada yang parkir di gedung DPRD. Gedung DPRD kan berarti kayak mall gitu ya, aman ya. Hilang laptopnya ternyata. Nah, minta tanggung jawabnya ke siapa nih Prof kalau kayak gitu? Kalau itu kan hubungan konsumen sama pengelola parkir dong harusnya ya. Ya, pertama begini ya, itu hal yang umum. Saya katakan karena kalau gedung DPR mungkin enggak ya, tapi kalau kita ke mall atau ke kompleks pertokoan atau di perkantoran tempat, ya perkantoran atau pertunjukan, itu begitu kita masuk, kita mencet tombol untuk mendapatkan karcis parkir, itu kan ada informasi di situ, ada petunjuk, ada semacam syarat-syarat. Kalau itu karcis hilang, kita disuruh membayar sekian ribu rupiah, harus menunjukkan STNK, diperiksa, tetapi giliran itu mobil dicuri atau ada barang di dalam mobil yang dicuri, lalu kemudian itu di luar tanggung jawab dari si pengelola parkir atau dari pengelola gedung yang bersangkutan. Memang di dalam konteks seperti ini yang disebut dengan istilah duang kontrak. Duang kontrak itu kan perjanjian paksa ya. Artinya jadi, kalau perjanjian paksa itu tidak ada pilihan, take or leave it. Tetapi saya kira memang seharusnya tidak demikian, apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Paling tidak adalah ya effort atau ada usaha-usaha yang harus dilakukan oleh pengelola jasa parkir itu untuk bagaimana lebih melindungi konsumen. Misalnya Prof, berarti harusnya ada pengamanan CCTV, misalnya pengawasan gitu ya. Yang kedua mungkin orang yang bertugas itu juga diperbanyak ya. Ya, memang biasanya kan ada peringatan ya untuk barang berharga jangan ditinggalkan di mobil karena ya memang make sense juga dalam pengertian area parkir yang begitu besar, lalu tidak bisa setiap sudut diawasi ya. Oleh mungkin petugasnya juga terbatas, kamera pandangannya juga terbatas, tetapi saya kira dengan pemasangan kamera di sudut-sudut itu sebetulnya sudah amat sangat membantu. Artinya si penjaga keamanan itu dia tidak harus berjalan keliling area parkirnya, tapi dia cukup menatap layar monitor yang tergambar dengan CCTV itu ya. Jadi yang terhubung dengan CCTV itu untuk memperhatikan ini ada nggak tindakan-tindakan yang mencurigakan misalnya gitu ya. Betul. Oh berarti kita nggak bisa serta-merta nih barang saya hilang nih di parkiran mall ini, saya langsung datang ke pengelolanya minta dong gimana sih tanggung jawabnya. Karena lagi kayak Prof udah bayar. Ya. Masa nggak ada tanggung jawabnya dari pengelola gitu. Makanya saya kira begini, kalau memang kita merasa ada perlakuan yang tidak fair dari pengelola parkir atau pengelola gedung atau jasa parkir itu, maka ya kita mengajukan suatu gugatan atau penyelesaian sengketa tersebut. Karena biar bagaimanapun di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu kan di tiap tingkat 2, jadi artinya di tingkat kabupaten atau kota itu kan ada yang namanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Itu kalau kita sebagai konsumen ke pengelolanya. Betul. Tapi karena Prof ini ahli pidana, saya juga mau nanya soal ini. Berarti saya juga bisa dong lapor ke polisi pencurian misalnya, bisa nggak? Betul, tapi harus diingat bahwa faktualnya kan terjadi pencurian, tetapi tidak bisa kita meminta pertanggungjawaban dari pengelola parkir atau pengelola mencari gedung, siapa pelakunya bisa mencari ya, Prof, siapa pelakunya, karena dasar dari pertanggungjawaban pidana itu adalah based on fault ya, pertanggungjawaban pidana pribadi ya. Siapa yang berbuat salah ya paling akan dilacak, dibuka CCTV-nya, kemudian dilacak orang ini siapa, lalu kemudian nanti dikejar pelakunya, kan kira-kira hanya seperti itu kalau kita melapor secara pidana. Jadi setidak-tidaknya pengelola itu bisa membantu kita dalam proses hukum kalau kita menempuh jalur pidana ya Prof, misalnya ya kasih tuh CCTV. Tapi yang paling penting sebetulnya bagi pengelola gedung atau yang mengelola jasa parkir itu, dia memastikan bahwa memiliki instrumen pengaman di sekeliling area parkir itu. Apa instrumen pengaman itu? CCTV. Apalagi
ada petugas yang berjaga. Apalagi dia punya semacam suatu suatu ruangan khusus yang kemudian ada petugas di situ untuk tetap memantau CCTV dan sesegera mungkin ketika ada tindakan yang mencurigakan ya mungkin ada alarm atau ada apa semacam warning begitu. Itu kan seharusnya seperti itu. Karena kalau katakanlah CCTV itu dipasang di setiap sudut area parkir dan ada petugas khusus yang memang memantau CCTV itu, kan pasti ketahuan kan begitu ada yang mencurigakan, ada tindakan yang mencurigakan, kan bisa kemudian katakanlah pintu parkir itu ditutup, kan sangat mungkin. Jadi ada semacam alarm. Jadi yang bisa dilakukan oleh pengelola itu artinya oke, dikatakanlah bahwa kehilangan bukan tanggung jawab dari pengelola, tetapi harus dipastikan bahwa dia telah memberikan langkah-langkah pengamanan yang sepatutnya. Oh gitu ya. Jadi kan beberapa kasus yang kehilangan gitu, Prof. Jadi diberitakan juga pengelola dimintai keterangan dan lain sebagainya. Berarti dalam konteks itu ya, Prof. Memastikan apakah si pengelola ini udah menyediakan CCTV, ada petugas yang menjaga. Instrumen pengamanan. Sebab kalau tidak, maka dia dalam hal ini ya tidak bertindak sebagai suatu boleh katakan sebagai pelaku usaha atau sebagai pengelola parkir yang baik ya. Berarti bisa dimintai pertanggungjawaban kalau memang ditemukan kelalaian gitu dari pengelola. Kalau ditemukan kelalaian, oke, tapi sekali lagi kalau kita kembali dalam konteks pidana itu kan aturannya harus rigid, pasalnya harus ketat. Tetapi kalau kita dalam konteks keperdataan bisa misalnya kita lalu melakukan gugatan ganti kerugian. Tapi faktanya sih biasanya sulit banget, Prof. Udah kehilangan barang, terus ternyata pas baca karcisnya, kehilangannya. Itulah yang tadi saya katakan, itu kan duang kontrak ya. Duang kontrak itu perjanjian paksa. Ya di mana-mana yang namanya ya standar kontrak ya, perjanjian standar itu seperti itu memang. Jadi kita kita harus disuruh membaca persyaratan-persyaratan. Bahkan memang misalnya ya, di dalam undang-undang perlindungan konsumen, memang undang-undang itu emphasize pada perlindungan konsumen, tapi juga ada kewajiban dari konsumen. Kewajiban konsumen itu antara lain adalah membaca informasi, petunjuk dan lain sebagainya sebelum dia melakukan transaksi. Jadi kalau dia udah membaca, kemudian dia parkir di situ, itu kan dianggap dia telah menyetujui isi. Dan dia tunduk sama aturan itu gitu ya. Berarti nggak, Jadi ini pelajaran buat kita semua, kalau kita kemudian datang ke satu tempat terus menerima karcis atau apapun itu, syarat dan ketentuan itu harus dibaca benar-benar ya, Prof ya. Jadi itu kewajiban konsumen yang diatur bahwa sebelum dia melakukan transaksi dia harus membaca dengan detail segala informasi. Tapi bukan berarti bahwa duang kontrak ini kan tidak adil ya, Prof ya, karena tadi Prof bilang pengelola pun diberi kewajiban oleh undang-undang perlindungan konsumen untuk memenuhi segala sesuatu untuk memberikan keamanan sebenarnya ya. Betul. Jadi apa tuh tujuan dari undang-undang perlindungan konsumen selain kemanfaatan, keadilan, kepastian, juga ada keseimbangan, keamanan dan kenyamanan. Nah itu. Jadi kalau kita membaca undang-undang itu kan pasti apa tuh asas dan tujuan dari undang-undang ini. Itu asasnya jelas. Asasnya itu adalah kemanfaatan, keadilan, kenyamanan, keamanan, dan keseimbangan serta kepastian. Kalau keseimbangan itu maksudnya balance ya, antara apa yang menjadi hak konsumen, apa yang menjadi kewajiban dari pelaku usaha atau produsen, apa yang menjadi kewajiban dari konsumen, dan apa yang menjadi hak dari pelaku usaha atau produsen. Pengelola ya? Ya, pengelola. Ternyata nggak sesederhana itu, butuh kita juga teliti ternyata. Nah, ada juga yang biasanya juga jadi masalah nih selain parkir, yaitu laundry. Tapi kita bahas nanti usai jeda. Saya juga mau ajak Anda untuk kalau ada pertanyaan silakan kirim ke email Melek Hukum yang sudah kami tuliskan. Ada juga nomor WhatsApp yang bisa dihubungin, bisa juga ke media sosial Melek Hukum. Kami kembali sesaat lagi. Kita mau bahas lagi soal kasus laundry. Tapi kali ini, Prof, laundrynya itu ada jaksa ceritanya nih, kejadian tahun 2017. Ada jaksa, kejadian itu 2015 ya, proses hukumnya 2 tahun. Ada jaksa yang nuntut karena dia naruh di tempat laundry nih baju kotornya. Baru setahun kemudian diambil.
Harga laundry 78.000. Kemudian dituntut pasal 37, Prof mungkin bisa jelasin 372, 374 KUH pidana. Nah, bisa nggak tuh kita nuntut kayak gitu, Prof? Ya, begini ya. Jadi ini kan ada pelaku usaha laundry, kemudian ada konsumennya seorang oknum jaksa lah, kita katakan seperti itu. Seharusnya memang laundry itu ketika dia jasa laundry itu kan pasti ada ketentuan-ketentuannya. Klausul biasanya 3 bulan maksimal, kalau nggak diambil dia bertanggung jawab. Laundry itu dia ya semacam persyaratan juga kan, ada petunjuk di situ, ada informasi bahwa ini laundrynya kiloan, kemudian harus akan selesai dalam jangka waktu berapa lama, kalau ekspres seperti apa, lalu kemudian dikasih jangka waktu paling lama harus diambil kapan. Memang rata-rata sih seingat saya memang 3 bulan. 3 bulan kalau tidak diambil maka itu di luar tanggung jawab pelaku usaha laundry ini. Ini setahun ini udah kebangetan juga. Iya. Setahun itu kebangetan karena apa? Kita kembali kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa meskipun di situ banyak kewajiban yang tertera bagi pelaku usaha atau penyedia jasa atau penyedia barang, tetapi harus diingat juga bahwa ada kewajiban dari konsumen, dan kewajiban dari konsumen itu adalah merupakan hak dari pelaku usaha atau produsen. Misalnya apa? Pelaku usaha atau produsen ini berhak mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang tidak beritikat baik. Sebaliknya, kewajiban dari konsumen itu bahwa dia harus melakukan transaksi itu atau melakukan suatu hubungan hukum itu dengan itikat baik. Saya tidak akan menyatakan bahwa jaksa ini beritikat buruk, sekali lagi tidak. Cuma artinya kalau dia kemudian setahun kemudian baru mengambil laundry tersebut, lalu saya tidak tahu apakah laundry yang dia naruh barang kotornya ini, cucian kotor ini atau pakaian atau baju ini, ada tidak klausula yang menyatakan bahwa 3 bulan setelah barang tidak diambil maka kalau hilang di luar tanggung jawab. Saya nggak tahu ada klausula itu atau tidak. Kemudian oknum jaksa ini menuntut dengan pasal 372 dan 374. Itu intinya adalah penggelapan. Penggelapan itu apa? Penggelapan itu adalah satu barang siapa dengan sengaja. Kesengajaannya apa? Secara melawan hukum. Melawan hukumnya apa? Melawan hukum itu adalah mendaku barang sebagian atau seluruhnya itu yang sebenarnya kepunyaan orang lain. Kemudian keberadaan barang tersebut bukan karena suatu hasil kejahatan. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari pasal penggelapan ini ada 5 unsur nih yang harus dipenuhi nih. Barang siapa tentunya orang ya sebagai subjek hukum. Lalu kemudian dengan sengaja itu kan berarti harus ada witten and willen itu adalah dia mengetahui dan menghendaki. Kemudian mendaku barang tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan dia. Lalu kemudian yang berikut adalah barang tersebut berada di dalam penguasaannya bukan karena hasil kejahatan. Yang paling sulit dibuktikan ini sebetulnya adalah persoalan melawan hukum. Mengapa dikasih pasal 374 juga? 374 itu adalah penggelapan dalam jabatan. Jadi dia menuntut, dia melaporkan pemilik laundry ini karena dianggap dia melakukan penggelapan dalam jabatan. Jabatannya ini sebagai pengelola laundry ya. Tetapi saya tidak tahu kalau putusan yang paling putusannya penting. sih kalau saya sih sebetulnya tidak terbukti ya, tidak memenuhi unsur. Jadi kalau tidak memenuhi unsur berarti putusannya bebas. Ya, bebas karena unsur tidak terpenuhi. Saya yakin majelis hakim mempertimbangkan bahwa unsur yang tidak terpenuhi itu adalah satu unsur dengan sengaja itu, dan yang kedua pasti adalah unsur melawan hukum itu. Karena apa? Karena kan kalau kita melihat melawan hukum ini kan adalah suatu hal yang luas. Di dalam konteks pasal 374, 362 atau 372 itu melawan hukum itu bisa diartikan melawan hak. Tetapi melawan hukum dalam konteks yang paling luas itu juga bisa diartikan dengan soal kepatutan, soal ketertiban umum.
Di sini mungkin hakim menilai, dan saya setuju kalau memang dikatakan bahwa unsur itu tidak terbukti. Artinya apa? Ya tidak patut bagi saya orang menitipkan barang cucian di laundry setahun kemudian baru dia ambil, itu doesn't make sense. Saya kira nggak masuk di akal sehat. Ya, jadi kalau memang hilang ya nggak bisa itu apa namanya. Terlepas ada klausul apa enggak soal pembatasan. Ya, itu bagi saya tidak patut. Tidak patut bukan bagi yang menyediakan jasa laundry itu, tapi si konsumen ini tidak patut. Masa barang sudah setahun baru kemudian dia ambil, sehingga menurut hemat saya dalam perkara ini hakim memandang unsur melawan hukum itu tidak terbukti. Kemudian dengan sengaja itu, karena syarat kesengajaan itu apa? Syarat kesengajaan itu adalah mengetahui dan menghendaki. Karena gabungan antara mengetahui dan menghendaki inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan istilah suatu dolus malus atau niat jahat. Ya kan, laundry di situ kan banyak orang. Banyak orang yang mengelondri cuciannya di situ. Kalau sudah sampai setahun itu masih untung nih, masih untung dalam pengertian dalam jangka waktu setahun itu laundry itu tidak berpindah alamat. Coba kalau sekarang laundry itu berpindah kan usaha alamat. yang tidak stabil kan. Itu tidak stabil. Katakanlah misalnya tutup misalnya tuh. Lalu siapa yang mau dituntut di sini? Nah, sementara yang saya katakan tidak patut pada konsumen. Lah Anda sudah setahun baru kemudian mengambil. Jadi bagi saya ya oknum jaksa ini ketika membawa ini ke ranah hukum bahkan ke ranah pidana itu ya sepertinya bumerang bagi diri sendiri. Dan ya Anda harus tahu ya, atau pemirsa juga harus tahu bahwa kalau sampai suatu perkara di pengadilan kemudian diputus bebas oleh hakim ya, itu apa ya? Itu seakan-akan menegasikan kerja polisi sebagai penyidik atau jaksa sebagai penuntut umum, karena dianggap dia tidak cermat, tidak akurat dalam membawa suatu perkara ke pengadilan. Kan seharusnya dia firm nih dengan unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut. Ya. Persoalan lain yang bisa jadi muncul kalau di kasus laundry seperti itu, Prof, adalah kalau barang kita hilang. Baju kita hilang maksudnya, baju kita hilang atau baju kita tertukar. Betul. Berarti kan itu bagian dari tanggung jawab pengelola dong, Prof. Kalau dalam hal ini? Ya, kalau itu biasanya kemudian ya ganti kerugian. Dari pengelola laundry. Pengelola, betul. Saya pernah mengalami itu ya. Saya pernah mengalami itu. Jadi saya tapi itu sudah lama sekali. Sudah lama sekali ya, karena biasanya memang menggunakan jasa laundry, tapi sekarang sudah enggak. Jadi menggunakan jasa laundry itu kebetulan memang ada pakaian saya yang begitu. Saya tuh hafal kan ya, ini pakaian yang di laundry itu apa, dan saya tahu berapa potong yang saya laundry itu saya hafal persis ya. Jadi begitu kembali saya periksa loh. Kok kurang? Ini ada satu kemeja saya yang nggak ada. Jadi saya kemudian mendatangi laundry itu dan memang dia cari memang sudah nggak ada. Mungkin sudah terbawa oleh konsumen lain kan? Bisa jadi seperti itu. Memang saya tidak meminta ganti rugi, justru dia yang menawarkan. Kami siap untuk melakukan ganti rugi. Baiknya memang seperti itu. Cuma sekali lagi kalau kita berbicara mengenai ganti kerugian, di dalam konteks pidana dan konteks perdata itu berbeda. Kalau di dalam konteks pidana, ganti kerugian hanya berkaitan dengan kerugian secara material. Kalau kerugian secara material itu dalam pengertian ya sudah, katakanlah barang itu harganya berapa sih? Bahwa pakaian itu harganya 500.000, ya sudah. Dia mengganti sebatas barang tersebut, harga barang tersebut. Itu berbeda dengan perdata. Kalau perdata itu kan boleh menuntut ganti rugi, baik kerugian secara material maupun imaterial. Yang imaterial itu kan terserah dong. Ya, itu tidak ada standarnya. Seharusnya baju ini mau saya pakai kemana gitu. Kemana, terus kemudian itu banyak halnya di belakang itu ya. Jadi kadang-kadang memang mungkin kerugian material itu, katakanlah pakaian itu harganya 500.000 tapi dia menuntut 2 juta, 3 juta, 4 juta bisa saja karena ada kerugian imaterial. Tapi kalau itu dibawa ke ranah pidana, maka ganti kerugian itu bersifat material. Sesuai dengan nilai senyatanya. Betul. Kalau
terkait kalau dengan... tadi kasus yang Fristian tanya itu apa ganti kerugian barang hilang, ada nggak ada kasus seperti itu kemudian mungkin dia minta ganti berapa kalau itu sih sering banget kita jalani setiap hari, tapi karena kita menurut kata Prof, kita udahlah ya, udah terbiasa sama laundry itu, ya udahlah nggak apa-apa juga, nggak ada yang sampai bawa ke ranah hukum sih Prof. Tapi juga yang sering terjadi adalah baju luntur misalnya. Baju luntur itu kan ditulisin bahwa ini tidak ada yang luntur ya, karena udah ada pertanyaan itu pada saat kita datang. Ini tidak ada yang luntur, dipastikan ini nggak ada yang luntur. Iya, kita udah bilang gitu. Artinya tanggung jawab itu berpindah kepada kita sebagai konsumen ya Prof ya, yang memilah dan memilih. Di tempat saya laundry itu sudah langsung dipisahkan. Jadi misalnya dia periksa satu persatu, kan ini luntur nggak? Gitu ya? Luntur nggak? Jadi dia meriksa satu persatu. Dan biasanya kalau pakaian yang serba putih itu disendirikan ya, karena itu yang paling mudah luntur dan lain sebagainya kalau dicampur dengan pakaian yang lain. Jadi kalau memang itu kita memberitahu bahwa itu luntur, maka pasti akan dipisahkan. Kecuali kalau kita hanya memberikan barang cucian itu, lalu kemudian ditanya ada yang luntur atau tidak, kita mengatakan tidak, padahal ada yang luntur yang memang nggak bisa. Kemudian kita minta pertanggungjawaban dari pengusaha laundry itu atau pemilik laundry itu. Jadi kalau dalam hal seperti ini tuh butuh kita detail juga sebagai konsumen. Kita juga harus paham betul ini saya udah iyain atau belum, ya kan? Betul. Itulah kembali kepada asas dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah keseimbangan. Keseimbangan itu apa? Keseimbangan itu adalah di satu sisi ada perlindungan terhadap konsumen, tetapi jangan lupa dia juga memiliki kewajiban, dan kewajiban dia itu adalah merupakan hak dari pelaku usaha atau dari produsen. Jadi sederhananya jangan mentang-mentang kita udah bayar nih. Betul, lalu mau seenak sendiri. Seenaknya sendiri, kita udah bayar dan tanggung jawab sepenuhnya di pengelola atau pengusaha tempat kita melakukan apa tadi Prof istilahnya dwelling kontrak. Duang kontrak. Duang kontrak itu adalah perjanjian paksa ya. Pada dasarnya standar kontrak, perjanjian standar itu adalah duang kontrak, perjanjian paksa. Itu masih mendingan barangnya hilang, kadang-kadang itu di laundry tiba-tiba kita begitu pulang lihat, ternyata pakainya bolong, setrika. Ya, itu nyesek juga ya. Betul. Mungkin bisa jadi baju favorit. Baju favorit udah bolong karena setrika, bukan karena laundrynya. Tapi ya biasanya kalau dengan itikat baik dari si pengelola laundry itu dia akan memberitahu dan pasti dia akan siap untuk ganti rugi. Ganti rugi, sebaiknya sih gitu ya. Itulah yang membuat kita juga memilih mana laundry yang bisa dipercaya apa enggak. Nah, kita udah ada tips nih, saya sudah dan tim sudah menyiapkan tips buat Anda nih buat pemirsa. Kalau mau melaundry pakaian ada baiknya melakukan hal-hal ini nih, saya baca ini ya. Pertama, cermati setiap bagian pada pakaian. Ini kayaknya Prof udah ajarin tadi nih. Apakah sebelum di laundry ada yang dengan keadaan cacat atau tidak, supaya kita tahu memang bajunya rusak apa enggak. Terus yang kedua, hitung berapa jumlah potongan pakaian. Prof juga bilang tadi, saya hafal banget jumlah dan itemnya. Kemudian memfoto pakaian-pakaian yang ingin dilaundry agar bisa menjadi barang bukti bila kehilangan dan mengalami kerusakan. Ya kan? Terus yang keempat adalah memperhatikan bond, kwitansi dan nota. Adakah klausul yang mengalihkan tanggung jawab seperti barang hilang atau rusak bukan tanggung jawab kami, kata Prof tadi ya. Harus detail. Konsumen di kita itu tidak terbiasa untuk membaca sedetil itu. Betul, saya juga gitu. Ya, ini yang harus kita beri pelajaran bersama, bukan saja bagi pemirsa tapi bagi kita juga. Harus membaca apapun yang kita terima ketika melakukan transaksi. Jangan sampai itu melepaskan tanggung jawab, sebab begitu kita mengambil bond atau kwitansi tersebut dan kita tidak ada komplain, dianggap kita telah menerima segala persyaratan yang ada di dalam kwitansi atau bond itu ya. Catat itu pemirsa, catat. Nah, ini kita juga usai jeda nih Prof sudah menerima berbagai pertanyaan di email Melek Hukum. Nanti kita bahas sesaat lagi. Ada juga bisa ngirim ya email kami, ada juga WhatsApp dan juga berbagai media sosial Melek Hukum. Kita bahas sesaat lagi. Nih udah ada beberapa pertanyaan yang masuk sih Prof, tapi sebelum bahas itu kita harus ngasih pengetahuan juga kepada pemirsa adalah soal sebelum masuk ke ranah hukum, ternyata ada Prof sebut tadi bahwa di setiap daerah itu ada lembaga tersendiri ya Prof, kalau kita sebagai konsumen bisa
menuntut pengelola atau minta pertanggungjawaban gitu? Apa ada tadi Prof? Ya, jadi begini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini sebetulnya banyak larangannya loh itu. Ada 10 pasal larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen. Wow. Ada, diatur mulai dari pasal 8 sampai pasal 17, itu yang pertama. Yang kedua, memang ada reh case. Reh case itu adalah pilihan hukum. Artinya ketika terjadi dispute, ketika terjadi sengketa, maka boleh melakukan penyelesaian sengketa di pengadilan, boleh diselesaikan di luar pengadilan. Tetapi saya orang hukum, saya berpendapat jauh lebih baik penyelesaian sengketa itu di luar pengadilan. Mengapa? Karena kalau kita sudah masuk pengadilan, itu kita akan strict terhadap hukum acara. Makan waktu, makan biaya, makan tenaga, dan lain sebagainya. Makanya ada kemudian penyelesaian di luar pengadilan. Perintah Undang-Undang Perlindungan Konsumen di dalam pasal 49 itu dikatakan bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di tingkat 2. Kabupaten kota? Ya, meskipun sekarang sudah tidak ada lagi kita mengenal istilah tingkat 2 dan lain sebagainya. Jadi tingkat 1 itu provinsi, tingkat 2 itu kabupaten. Tetapi interpretasi historis tingkat 2 dari pasal 49 itu adalah pembentukan badan yang bersangkutan di kabupaten atau kota. Di situ ada mekanismenya. Jadi ada mekanismenya. Kemudian badan penyelesaian sengketa konsumen ini dia boleh kemudian menjatuhkan sanksi administrasi, boleh. Jadi sanksi administrasi itu termasuk di dalamnya adalah persoalan ganti kerugian. Jadi dia akan menyelesaikan perkara tersebut kalau ada komplain dari konsumen. Meskipun konsumen itu juga boleh memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan, tetapi saya pribadi menyarankan karena undang-undang tersebut asasnya itu adalah kenyamanan, keseimbangan, keadilan, kemudian kemanfaatan. Kita memanfaatkan dulu badan penyelesaian sengketa konsumen yang dibentuk di kabupaten dan kota itu untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Itu jauh lebih efisien, jauh lebih efektif bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa ini melalui pengadilan. Jadi nggak akan terjadi yang seperti kita bahas di segmen sebelumnya, ada yang harga laundrynya 78.000 sampai pengadilan. Ya, sampai dituntut pasal 372, 374. Ya. Itu Prof aja ahli hukum menyarankan untuk penyelesaian di luar pengadilan dulu. Karena memang Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan instrumen itu ya Prof ya. Undang-undang konsumen itu ada sanksi administrasi dan juga memang ada sanksi pidananya. Jadi itu diatur tuh mulai dari pasal 60, 61, 62 tentang sanksi, ada sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu adalah kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dibentuk tadi di kabupaten dan kota. Tapi kalau kita bicara soal sanksi pidana berarti sudah masuk pada proses hukum. Dan itu memang ada ancaman pidananya bagi pelaku, ada mulai dari maksimal 2 tahun sampai maksimal 5 tahun. Kemudian denda itu maksimal 500 juta sampai ada maksimal 2 miliar. Dan itu sanksinya itu adalah alternatif ya. Artinya ya itu kalau kita bicara penetapan sanksi maka itu tergantung kepada putusan hakim. Dia akan memilih pada penjara atau pada hukuman denda ya? Tapi ada sudah ada batasannya di situ. Ya. Mana yang penjara, mana yang denda. Betul. Tapi tadi jadi catatan buat kita buat untuk tidak efektif efisien lah ya Prof ya untuk menyelesaikan. Tidak apa-apa langsung diselesaikan di pengadilan. Lalu kalau apa-apa harus dimasukkan ke dalam penjara. Penjara kita sudah penuh ya. Jadi Anda bisa Christian bisa bayangkan kapasitas penjara kita itu cuma 160.000, jumlah tahanan itu sudah 320.000, sudah 2 kali lipat. Jadi over capacity. Kalau semua harus masuk penjara kebayang nggak? Kalau hanya persoalan 78.000 harga laundry itu harus dituntut secara pidana, saya kira itu doesn't make sense.
Seharusnya tidak ya Prof ya lewat pengadilan, di luar pengadilan ya. Prosesnya. Ada pertanyaan nih sudah terima di email Melek Hukum, saya bacain ya Prof ya, dari Ajeng Galuh Kinantan. Katanya, halo salam semuanya, perkenalkan namaku Ajeng. Halo Ajeng, aku ingin bertanya apakah pasien rawat inap di rumah sakit bisa disebut konsumen? Terus, dan apakah mereka memiliki hak konsumen? Mohon jawabannya, terima kasih. Ya, kalau kita melihat hak dari konsumen itu kalau saya tidak salah tertuang di dalam pasal 4 Undang-Undang, kalau nggak salah ya, karena kadang-kadang kita itu tidak hafal persis pasalnya, tetapi paling tidak inti pasal tersebut kita secara garis besar kita tahulah. Jadi ada 6 hak konsumen. Hak konsumen itu antara lain mendapatkan perlindungan barang jasa, termasuk di dalamnya adalah usaha jasa kesehatan. Di satu sisi memang kita bisa mengatakan bahwa seorang pasien itu adalah konsumen dari pelaku usaha, dari produsen jasa kesehatan. Tetapi di sisi lain saya ingin mengatakan bahwa seorang pasien di sini dia kan tidak hanya terikat kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada undang-undang lain. Misalnya apa? Ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang praktek kedokteran. Nah, ini jadi tidak selamanya dia akan melihat kepada undang-undang perlindungan konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua ingin saya katakan bahwa penyelesaian sengketa medik ini ranah hukum tersendiri. Oh gitu ya? Ya, penyelesaian sengketa medik itu ranah hukum tersendiri. Jadi bisa bentuk sengketa medik itu bisa masuk dalam konteks administrasi, bisa masuk dalam konteks perdata, tapi juga bisa masuk dalam konteks pidana. Kalau pidana ini susah dalam pengertian begini, untuk pihak rumah sakit, untuk dokter, tenaga medis, perawat dan lain sebagainya, sampai pada kategori malpraktek yang kemudian bisa dimasukkan pada ranah pidana, itu harus melewati majelis kehormatan atau majelis kode etik kedokteran. Karena yang menentukan bahwa seorang dokter itu dia malpraktek atau tidak, itu kan bukan polisi, bukan jaksa, bukan hakim, bukan kita orang awam. Harus yang ahli kesehatan. Ahlinya. Ada majelis kode etik, kalau saya tidak salah namanya MKDKK atau apa, tapi itu majelis kedokteran. Dia yang kemudian akan menentukan bahwa apakah dokter bertindak sudah sesuai dengan etika profesi atau belum. Itu bisa dimajukan ke ranah hukum dalam konteks pidana apabila memang sudah dikatakan bahwa ini memang dia melanggar kode etik. Maka biasanya masuk ke dalam konteks pidana, apakah itu kesengajaan atau kelalaian, apakah itu by intention ataukah negligence, kira-kira seperti itu. Tetapi yang ditanyakan oleh apakah punya hak konsumen kita sebagai ya, kalau hak konsumen, kalau kita pandang dari Undang-Undang Konsumen jelas mempunyai hak itu ada. Tertuang 6 hak yang dimiliki oleh konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tetapi tadi saya ingatkan bahwa ketika masuk dalam persoalan sengketa medik, itu harus kita pelajari betul, tidak bisa sembarangan, kita harus lihat case by case, kasus per kasus. Nggak bisa digeneralisir bahwa ini masuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau justru Undang-Undang Kesehatan gitu ya. Jadi misalnya tuh ada kejadian, saya tidak usah katakan rumah sakitnya, tetapi itu tidak sering tapi beberapa kali terjadi. Misalnya dokter melakukan operasi, setelah dijahit ditutup ternyata ada alat yang ketinggalan di dalam kan. Malpraktik. Ya itu biasanya kalau seorang dokter tuh kan dia kan biasanya kan harus menghitung alat-alat itu, alat-alat itu ya. Ternyata ada yang kelupaan padahal udah dijahit. Kalau itu jelas. Kemudian kalau ada timbul kerugian di situ, ya paling saya yakin lah nggak mungkin lah dokter atau perawat atau para medis itu sengaja meninggalkan alat di situ. Tapi ya ini adalah suatu kelalaian. Kalau memang ada dampak, ada kerugian, oke lah paling dilakukan penyelesaian sengketa medik itu secara keperdataan. Jadi intinya saya ingin mengatakan bahwa kita orang Indonesia ini membuanglah pikiran jauh-jauh itu untuk segala sengketa itu kok harus bermuara ke pengadilan. Pengadilan kita itu sudah terlalu banyak mengurus hal yang... Saya lapor ke polisi minimal gitu, lapor polisi itu saya lapor kira, polisi. Ya kita sudah harus beralih bahwa yang namanya out of court settlement, penyelesaian di luar pengadilan itu pun bisa memberikan kepastian hukum, bisa menciptakan kemanfaatan dan keadilan.
Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Noval Kamali. Katanya saya mau menanyakan mengenai brosur penjualan rumah, Prof. Waktu itu diperlihatkan bahwa bentuk rumahnya akan berbentuk A, namun setelah jadi justru bentuk rumahnya menjadi berbentuk B. Saya sudah membayar uang pembelian rumahnya. Jika seperti ini, apakah saya harus terima saja dengan hasil yang tidak sesuai, atau ada pasal pidananya untuk developer yang membuat rumah tidak sesuai dengan perjanjian? Saya Prof? dengan tegas menyatakan ada pasal pidananya. Karena ya ada. Makanya saya katakan, larangan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada 10 pasal. Di situ antara lain ada dia memberikan informasi yang tidak sesuai. Nah, itu kan termasuk informasi yang tidak sesuai. Mutlak salah. Kesalahan itu mutlak. Tapi kemudian kembali lagi, pilihan bagi si Noval itu, dia akan menyelesaikan itu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dibentuk di kabupaten kota, ataukah melalui pengadilan. Tapi itu sudah memenuhi unsur. Berarti bisa jadi misalnya saya bayar 10 miliar, ternyata harga rumah B itu hanya 9 miliar, mungkin bisa dikembalikan oleh developer nih 1 miliar lagi ya, kelebihannya. tapi kalau yang ditanyakan oleh Novel ini kan Novel ya? Noval namanya. Novel. Oh, bukan ya. Soalnya kalau Novel saya ingat yang di KPK soalnya. Noval Kamali. Noval Kamali ini kan ya, apakah dia akan menuntut ganti rugi atau membawa ini ke ranah pidana, sepenuhnya adalah hak dia, ya. Karena tadi di brosur bilang rumahnya berbentuk A, ternyata jadinya adalah bentuk B. Tetapi saya ingin ingatkan begini juga, kalau pemborongan bangunan seperti itu, kan seharusnya juga si konsumen ini kan dia tidak hanya pasrah bongkoan dalam tanda petik. Tiap progres dari pembangunan itu kan mestinya juga dia pantau ya. Mestinya juga kan dia lagi-lagi kita sebagai konsumen ya harus mantau juga. Oke, ini bentuknya A, tapi kan dia bisa lihat loh, kok ini jadi B? Kok jadi B? Seharusnya dia sudah komplain pada saat pembangunan. Meskipun saya katakan ini sama sekali tidak menggugurkan haknya untuk menuntut keadilan, baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun melalui pengadilan. Tetapi kalau seperti itu yang terjadi, itu saya firm masuk dalam unsur pasal larangan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Atau jelas, semoga jelas ya, ada menjawab kalau saya tidak Noval. salah, untuk hal-hal seperti itu tuh, kalau tidak salah loh, itu ancaman pidananya maksimum 2 tahun dan denda kalau nggak salah 500 juta maksimum. Wah, tapi ada lumayan. juga yang maksimal 5 tahun dan dendanya maksimal 2 miliar. Jadi 10 pasal itu dibagi, Fristian. Ada yang berat dan ada yang biasa. Kalau yang biasa itu yang tentunya ancamannya maksimum 2 tahun, dendanya maksimum 500 juta. Tapi yang berat itu yang maksimum 5 tahun dan dari itu ya. 2 miliar. Dan Prof, ada lagi nih yang juga mungkin sering banget ditemui oleh pemirsa Melek Hukum. Kalau ada kondangan di komplek kita, ada tuh misalnya tetangga kita yang make jalan umum misalnya ya. Jalan umum di komplek kita buat kondangan. Nanti kita bahas sesaat lagi, Prof. Kita akan clearkan kira-kira nih bisa dibawa ke ranah hukum atau gimana nih sesaat lagi di Melek Hukum. Nah, kita bahas kasus-kasus lain atau hal-hal lain yang sering kita ketemui di lingkungan kita nih. Tadi sudah sebutkan sebelum kita jeda. Biasanya ada di komplek, ada yang pakai jalan umum buat misalnya ada kondangan, Prof, atau ada acara dipakai. Jadi kalau kita mau keluar rumah harus kemana coba muter. Itu bolehkah atau ada syarat untuk bisa mengajukan itu atau gimana sih, Prof? Jelas ini bukan konten dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bukan. Karena hajatan kondangan seperti itu kan bukan pelaku usaha gitu ya. Kecuali kalau tiap minggu memang dia usahanya adalah untuk kondangan seperti itu ya, tapi jelas bukan. Ini bukan konten dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kalau seperti ini kita lihat adalah kita merujuk kepada Undang-Undang Lalu Lintas. Karena jalan itu kan adalah milik umum. Seharusnya ketika ada kondangan, ada hajatan, dia harus memberitahu kepada pemerintah setempat. Jadi paling tidak izin RT RW, kemudian izin dari kelurahan, dari kecamatan, bahkan kalau itu yang hajatan besar harus ada izin dari bupati atau wali kota. Karena apa? Karena meskipun ini insidentil, tetapi kan ini mengganggu hak pengguna jalan dari orang lain. Jadi seharusnya memang setelah ada izin, paling tidak harus ada pemberitahuan kepada
orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Bahwa ini akan ada penutupan jalan karena kemudian ada izin, ada hajatan. Dan biasanya karena kita ini adalah budaya timur, budaya kekeluargaan, mestinya si pemilik hajat ini juga memberitahu kepada tetangga-tetangganya bahwa nanti akan ada ada penutupan jalan. Ini kalau ada hajatan. Kecuali kalau memang orang meninggal, itu memang nggak ada orang merencanakan meninggal, itu lain hal ya. Misalnya orang meninggal kemudian untuk layatan dan lain sebagainya tiba-tiba jalan itu pengecualian ditutup. Ya itu karena memang itu ya di luar inilah satu daya paksa lah, dalam pengertian itu tidak pernah diperhitungkan ya, karena kita nggak tahu kapan orang meninggal ya. Tapi kalau hajatan seperti sunatan, seperti kawinan atau perayaan begitu kan, itu mestinya kan ada planningnya, ada perencanaan. Sudah dijadwalkan ya. Ya ini di luar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di luar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi sering kita temui lah sangat sering kita temui di masyarakat kita. Termasuk baru-baru ini ada kerumunan di masa kalau di Jakarta istilahnya pembatasan sosial berskala besar, Prof. Betul. Jadi ada kerumunan di salah satu kawasan di Jakarta Pusat, ada acara keagamaan, tapi nggak tahu nih apakah melanggar protokol kesehatan atau ada unsur pidananya, kan masih jadi pertanyaan. Oh ya, kalau itu sebetulnya sudah jelas ya, karena ada PSBB. PSBB itu kan adalah pembatasan sosial berskala besar. Kemudian ada kerumunan seperti itu, sudah jelas dia bertentangan dengan PSBB itu sendiri. Kalau pasalnya sih ada kan pasal sapu jagat, pasal 93 Undang-Undang Karantina itu kan jelas apabila melakukan perbuatan yang tidak mentaati pembatasan sosial berskala besar. Jadi kalau sampai mengumpulkan massa, apalagi mengundang massa secara umum begitu, itu sudah jelas melanggar PSBB ya. Jadi masuk dalam konteks pasal sapu jagat, Undang-Undang Karantina Kesehatan. Ya. Kalau itu sudah amat sangat jelas ya. Kalau itu konteksnya karena namanya saja PSBB ya, pembatasan skala pembatasan sosial berskala besar, bukan pembatasan sosial bokis-bokis ya. Kalau itu beda lagi itu. Kalau itu sih kelihatannya saja pembatasan sosial, tetapi tiba-tiba terjadi kerumunan. Kerumunan itu kan bukan 1-2 orang, ribuan orang di sana. Itu kalau dibiarkan namanya pembatasan sosial bokis-bokis tuh. Jadi harus ditindak tegas. Ya. Tapi kalau misalnya berarti kalaupun ada kerumunan, katanya kan diizinkan 50%, Prof. Itu paling sulit kalau di lingkungan terbuka ngitung 50%-nya gimana dong? Dan saya kira itu doesn't make sense, gak masuk di akal sehat dengan orang akan dibatasi jumlah ribuan seperti itu. Apalagi ketika kita mengumumkan untuk hadir dalam suatu acara secara terbuka, itu saya kira memang sudah by intention ya, untuk memang melanggar PSBB itu. Kalau alasannya bahwa nggak ngundang, kita ngundangnya sedikit tapi yang datang. No. Kan ada tuh bukti ya bahwa orang itu dia diumumkan ya. Berarti seharusnya penyelenggara acara itu. Jadi penyelenggara acara itu sudah bisa memperhitungkan juga atau bahkan melakukan upaya-upaya jangan sampai yang datang itu melebihi kapasitas ya, Prof ya. Jadi misalnya kalau dalam hajatan itu orang itu datang dari jam sekian sampai jam sekian. Tidak boleh lebih dari sekian orang yang berkumpul begitu. Dibagi per kloter gitu ya. Tapi kalau misalnya saya ini mau mengadakan hajatan hitanan misalnya begitu, tuh saya umumkan, ayo mari warga rame-rame ke rumah saya segala macam, itu sudah intention untuk melanggar. Oke. Nantilah kita tunggu. Dari perlindungan konsumen kok tiba-tiba ke PSBB ini? Itu gara-gara saya juga nerima ini di media sosial, banyak banget yang masukin di Melek Hukum, karena apalagi juga hari-hari ini kan itu jadi polemik ya, Prof ya. Nanti kita tunggulah bagaimana proses hukum untuk kasus yang kerumunan yang terjadi di Jakarta Pusat sih, Prof. Berikutnya ada soal juga bikin pasar malam. Ada pasar malam juga di lingkungan. Itu kan berarti kalau bikin pasar malam itu berarti izin ke pemerintah daerah juga ya, Prof? Pasti. Karena ada retribusi. Pasti, ya. Satu, dia harus izin untuk memastikan bahwa ada pengamanan di tempat sekeliling pasar malam, itu yang pertama. Dan yang kedua, kan pasti ini akan terjadi gangguan lalu lintas. Karena pakai jalan. Jadi mungkin dilakukan rekayasa lalu lintas, jalan ditutup atau diarahkan kemana. Tetapi jelas dia harus berkoordinasi tidak hanya dengan pemerintah setempat, tapi juga harus dengan pihak
lalu lintas dan angkutan jalan raya, dalam hal ini juga adalah dengan pihak kepolisian. Nah, pertanyaannya kalau lagi banyak yang jualan terus tiba-tiba spontan jualannya, siapa yang ngajuin izin tuh? Oh enggak, biasanya penyelenggara kan ya. Penyelenggara kan sudah harus membatasi bahwa ini harus ada berapa stand, kemudian masing-masing stand itu harus mengajukan izin tertulis dan lain sebagainya. Itu pasti itu ada. Wajib dipenuhi, jadi nggak bisa spontan tidak bisa jualan. Liar, nggak bisa, pasti tidak mungkin liar seperti itu. Kalau liar berarti Satpol PP berhak untuk membubarkan itu? Sangat berhak. Terus kewajiban ke pemerintah daerah, Prof? Retribusi atau apa itu pasti ada? Karena izin keramaian, kemudian penggunaan fasilitas, belum lagi soal izin gangguan seperti itu. Pasti ada retribusi yang masuk ke kas daerah. Oke, sip. Itu semoga bisa menjawab hal-hal yang bisa terjadi di masyarakat kita. Prof, terakhir mungkin pesan buat kami semua dalam konteks balik lagi kita sebagai konsumen dan juga sebagai konsumen lah. Karena biasanya paling banyak terjadi adalah pelanggaran hak terhadap konsumen. Tapi mungkin juga ada pesan buat pengelola. Prof mau sampaikan? Ya, saya kira begini. Kalau kita lihat acara reklame, acara iklan, saya ingat saya masih kecil itu. Dulu kalau ada acara iklan atau ada acara reklame di televisi itu kan judulnya Mana Suka Siaran Niaga. Itu ada satu tagline di situ, teliti sebelum membeli. Jadi ini sebetulnya penting. Yang paling penting keywordnya itu adalah teliti. Jadi kita betul-betul harus membaca dengan cermat ketika akan melakukan transaksi, terutama terhadap tadi saya katakan standar kontrak itu tadi. Karena begitu kita kemudian tidak melakukan komplain apapun terhadap apa yang kita terima, maka dianggap kita menyetujui apa yang tertulis di situ. Nah, harus kita baca, harus kita detail. Prof, thank you sudah mengingatkan kita semua soal itu. Kita harus detail supaya kita juga bisa menuntut hak kita dan menjalankan kewajiban kita dengan baik. Anda kalau punya pertanyaan silakan kirim ke email Melek Hukum, media sosial kami dan juga nomor WhatsApp yang sudah kami cantumkan. Saya Christian Grich, kita jumpa lagi di lain kesempatan.